selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Malam ini tanggal 30 Januari 2024 dari studio saluran 7, makan sehari 3 kali. Malam ini saya langsung yang handle sebagai host, dan bintang tamunya bintang tamu tanpa honor, tanpa digaji, tanpa dibayar, Putri Fatimah Jedidiyah. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam. Iya. Kabar gimana Fatimah? Sehat? Walafiat. Walafiat ya. Putri Fatimah Jedidiyah ini umur berapa sekarang? 10. Yang keras suaranya. 10 10 tahun. tahun. Nah, putri keempat dari Bapak Kelima. kelima ya. Yang satunya kan enggak ikut, ninggal. Dari putri dari Bapak siapa? Bapak Haji Sudarno. Loh, kok iso ketawa itu loh? Itu bapakmu beneran? Oh ya. Kandung. Oh, bapak kandung ya. Bapak kandung, bukan bapak tiri atau bapak angkat kan? Iya. Terus ibu, mama? Ibu Bu Haji Fitriana SE. Hajah Fitriana SE. Lihat ke sana kameranya itu yang arah ke Bang Om Sanders. Sekarang kelas berapa? 4 SD. Kelas 4 SD. Di mana sekolahnya? Hidayatullah. Di Pondok Pesantren Hidayatullah, jalan apa? Perjuangan. Jalan Perjuangan 9. Perjuangan utama. Ya, pokoknya jalan perjuangan lah, Pokoknya ya. itu ya deh. Tapi saya minta maaf Fatimah ya, Papa ngerokok ya. Nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kebiasaan Papa di rumah ngerokok? Enggak. Makan. Habis makan Ngerokok. ngerokok. Iya. Kameranya di situ, Dul, ya. Dilihat di kameranya, jangan ke sana. Kamu lo tadi yang mau ikut podcast, Papa udah mau jalan apa semua, kamu menghadang ya. Oh. Fatimah tahu tentang politik enggak? Dengan umur berapa sekarang sih? 10 tahun. 10 tahun. Kemarin aku lihat Fatimah di kamar Papa itu nonton debat presiden. Lucu sekali. Betul. Kenapa kok suka nonton debat presiden bukan nonton film-film kartun? Hah? Kenapa kok suka nonton debat presiden? Menarik. Menarik. Terus apa lagi? Selain menarik apa? Seneng. Suka ngajak berantem. Oh, suka berantem. Oh, jadi debat presiden yang mana nih? Debat presiden Jokowi yang lama atau yang baru? Yang baru. Yang baru. Iya. Calon presidennya kalau hafal siapa aja pasangan nomor 1? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Pasangannya Anissa. siapa? Muhaimin Iskandar. Terus nomor 2. Prabowo Subianto calon presiden. Yang keras suaranya supaya keluar. Prabowo Subianto. Calon presiden. Terus wakilnya? Wakilnya Gibran Raka Buming Raka. bin Joko Widodo. Ben Joko Widodo. Baru dengar aku itu Ben Joko Widodonya. Perasaan enggak ada. Maksudnya itu anaknya Jokowi. Oh ya. Terus pasangan nomor 3. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Terus wakilnya? Mahfud MD. Itu ketika mereka debat, kemudian Fatimah tonton. Berapa debat yang sudah Fatimah tonton dari calon presiden yang 2024 ini? Baru 1, 3, 4. 1, 3, 4. Iya. Yang untuk debat presidennya juga nonton? Debat presiden. Iya, debat presidennya khusus Pak Prabowo, Pak Anies, sama Pak Ganjar nonton? Sedikit. Yang banyak kamu tonton yang mana? Debat calon wakil presiden? Debat calon wakil presiden. Antara yang keempat, yang Muhaimin, terus kemudian Mahfud, terus Gibran. Bin Joko Widodo ya. Yang menarik dari debat itu yang mana yang kamu tonton itu? Saat debat presiden atau wakil presiden? Wakil presiden. Dari yang 3 itu yang paling menarik buat Fatimah siapa? Cawapresnya, calon wakil presidennya. Pak Mahfud, Pak Gibran. Oh, Pak Gibran. Baru saya balik itu, Bang ya. Masukku tak bereskan dulu pertanyaanku, jangan langsung dicegat. Dari debat cawapres itu Pak Mahfud, kemudian Pak Muhaimin Iskandar, kemudian Pak Gibran. Yang menarik dari ketiga calon wakil presiden itu siapa? Gibran Raka Gibran Raka Buming Raka bin Joko Widodo. Yang menarik apanya dari cawapres? Itu cawapres nomor berapa sih? 2. Cawapres nomor 2. Yang menarik apanya?
Gibran mencari jawaban Mahfud. Oh, Gibran cari jawaban Mahfud. Kenapa kok dicari? Kenapa memang? Gibran kenapa kok nyari jawabannya Profesor Mahfud apa? Karena Mahfud MD tidak menjawab pertanyaan Gibran. Gibran. Kenapa Pak Mahfud nggak jawab pertanyaan Gibran? Perkataannya pertanyaan recehan. Pertanyaannya recehan. Enggak, kok kamu senang nonton debat tuh gimana sih ceritanya? Ngajak berantem. Oh, ngajak berantem itu. Senang lihatnya ya. Debat. Debat. Oh. Jangan jauh-jauh dari mic, nanti suaramu enggak kedengaran. Ya lupa. Nah, itu Mbak Diah itu nonton tuh. Mbak Diah Lestari, anaknya Pak Dehar. Mbak Dea. Nonton dia ya. Fatimah, kalau dari 3 pasangan ini, saya sampaikan ke penonton saluran 7, saya tidak pernah mengarahkan anak saya untuk siapa yang dipilih di keluarga saya. Yang punya hak pilih itu si Muhammad Umar Abdul Aziz yang sekarang lagi di Jakarta, dia kuliah di Yordania. Nanti tanggal 7 ada di Samarinda, nanti saya juga akan ajak podcast. Kemudian pemilik suara kedua anak saya itu Putri Fatimah Az-Zahra. Azahra. Ya, Az-Zahra ya. Kalau yang kakaknya ini Muhammad Umar Abdul Malik belum, karena baru anggap kelas 1 SMP lah. Kemudian Fatimah ini, kita nggak pernah ngarahin di rumah itu milih siapa atau apa gitu. Fatimah, Papa nggak pernah ngarahkan siapapun ya untuk kemudian di keluarga itu milih siapa. Dari debat yang kamu tonton itu, kira-kira menurut Fatimah yang menang siapa? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Kenapa kok kemudian yakin itu yang menang? Karena Ima lihat dari TV, Dari TV. Prabowo Subianto itu ratingnya lebih tinggi persenannya. Persenannya. Nggak, persenannya itu apanya? Persen itu kalau kita jual beli dapat persenan. Bukan. Lah terus Persennya surveinya. Yang memilihnya. Oh, pemilihnya. Dari survei itu. Iya. Yakin. Oh. Terus memang dia pantas jadi presiden kita. Betul. Wah, ini tidak bermaksud membuat senang pendukung nomor 2 ya, atau membuat kecewa pendukung nomor 3 atau nomor 1. Yang pasti ini 100%. Papa ngarahkan atau enggak ada ngarahkan kamu jawab gitu tadi? Tidak ada. Enggak Papa bayari pakai uang sangu sogoan, enggak ada. Oh. Kalau kelebihan Prabowo apa sih sehingga kemudian kamu yakin dia menang? Apa kelebihannya dari Prabowo? Katanya sih makan gratis. Makan gratis ya. Terus apa lagi? Itu aja. Yang kamu tahu? Kalau Gibran? Boleh lihat bapaknya gratis. Boleh bapaknya gratis. Jadi orang milih Gibran ini karena Gibrannya atau melihat Ben Jokowi Widodonya? Dua-duanya. Oh, sehingga kamu yakin kemudian pasangan ini menang. Kecil sekali. Oh. Terus apa yang kamu harapkan kalau pasangan presiden ini siapapun yang menang tadi untuk kita ke depan lah, untuk masa depan Fatimah, mungkin anak-anak yang lain, yang generasi Z, generasi milenial. Kamu ini masuk generasi, Pur ini masuk generasi apa sih Pur? Anak kecilnya Alpha. Generasi Alpha. Kamu main TikTokan juga kah? Punya TikTok, Instagram? Generasi Alpha itu maksudnya gimana? Anak kecil tapi sudah punya media sosial. Itu yang bikinkan siapa akunnya itu? Yang mana? Wah, yang mana? Emang kamu punya akun berapa? Yang TikTok. TikTok siapa yang bikinkan akunnya? Yang akun pertama Kak Umar. Kak Umar, terus? Yang kedua? Yang ketiga Ima sendiri. Ima sendiri bikin Instagram? Enggak, Ima ada 2 aja, ada 2. Maksudnya Instagram, TikTok 2? TikTok itu ada 2 ya. Oh. Ada 2. Iya. Walaupun sebenarnya kamu milih siapapun tidak ada gunanya Fatimah, karena kamu nggak punya hak pilih. Iya, kan belum punya KTP. Oh. Tapi kan Ima di sekolah menghasut gurunya untuk memilih Prabowo. Oh, menghasut guru. Tuh, Mas Edi Santoso bin Atmo Wijoyo. Jadi dia nggak punya hak pilih Mas Edi, tapi dia bisa menghasut gurunya di sekolah untuk milih Prabowo. Iya. Coba. Iya. Arek gendeng iki ya. Terus kemudian guru-gurumu juga ikut ketika kamu hasut itu untuk milih nomor 2. Seperti
Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Kamu nyuruh tanda kutip minta tolong mereka milih Prabowo itu, kemudian kamu janjikan apa mereka kok mau milih dengan apa yang kesenanganmu itu? Enggak sih, sebenarnya kayak nyindir. Maksudnya gimana? Nyindir. Aduh, lagi milih Prabowo nih. Siapa yang Anies nih? Oh, siapa yang Anies nih? Yang ngomong gitu siapa? Ima sama apa tuh? Besti. Oh, jadi di sekolah gini Bang Sandres dia ngomong agak keras sama bestinya. Oh, lagi milih Prabowo nih, siapa yang milih Anies? Ngeliat respon. Terus respon gurumu yang dengar ketika kamu nyindir gitu? Diem aja. Oh, terus kamu bisa tahu mereka kemudian terhasut dengan omongan untuk milih Prabowo? Overthinking. Oh, overthinking. Yakin ya? Ya yakin. Oh, iya. Fatimah, Ya, ke depan kamu mau jadi apa? ke depan Ini udah kelas 4 SD nih. Berikutnya mau jadi apa kamu? napas. Hah? Bernapas. Bernapas enggak, kamu mau jadi apa? Mau makan. Lu kok mau makan? Ke depan. Iya. Ke depan sana kan makan. Susah memang anunya ini, apa bahasanya. Enggak, orang kan punya cita-cita nih. Anak-anak tuh biasanya tanya cita-citanya jadi tukang parkir kah, jadi dokter cabut ketek kah, kan ada tuh. Kalau Fatimah mau jadi apa? Cita-citanya? Gitu dong. Oh, gitu dong. Hanya cita-cita, bukan ke depannya. Ke depan kan Paham sudah kan? bukan. Ya jadi jawabannya apa? Presiden. Presiden mana? Seluruh dunia. Boh, itu enggak bisa. Presiden mana? Indonesia. Presiden Indonesia. Ngapain mau jadi presiden kamu? Mau jadi presiden pakai debat-debat gitu? Emang Fatimah bisa debat? Bisa. Contoh. Insya Allah. Contoh. Saya debat nih Fatimah. Apa gunanya pasangan nomor 2 ngasih makan gratis? Apa untungnya buat rakyat? Buat masyarakat? Biar rakyat tidak kelaparan. Oh, buat rakyat tidak kelaparan. Masya Allah. Wah, ini patut. Kata Pak Prabowo. Oh, kata Pak Prabowo. Kalau Pak Anies gimana? Kalau Pak Anies orangnya gimana? Cerdas ya. Pinter. Nggak tahu. Oh, kalau Ganjar? Asik. Asik orangnya. Asik. Kalau dia ngomong Fatimah paham, jelas, tahu gitu. Kurang kayaknya. Kurang ya. Apa sih yang disenengin dari Prabowo apa sih? Gemoy. Gemoy, gemuk. Oh, kalau cuma itu aja ngapain dipilih jadi presiden kalau cuma gemoy? Habis tuh kan kasih makan gratis. Ima kan suka makan. Oh iya. Oke. Sip. Terus masuk Pak Eko ya. Besok bisa ditambahi sangunya ini ya kelihatannya. Disogok nih, sarangeo. Iya. Bukan sarangnya ini. Apa? Yang ini. Mani. Ya. Kamu memang sekolah sangumu berapa sih? Biasanya 10.000. 10.000. Itu biasanya ditabung atau dihabiskan 10.000 itu? Kadang ditabung, kadang kayak dikumpul. Jualan. Oke. Suaranya bagus kah? Iya. Fatimah sekarang sudah punya tabungan berapa? 2 juta. 2 juta. Oke. Mau dibelikan apa? HP. Handphone. Handphonenya sekarang kenapa? Rusak. Terus 2 juta cukup? Belum. Kurang berapa? Tar. Kisaran berapa? Sejuta, 500, 2 juta? Sepertinya 9 juta. Boh, kamu beli apa? Handphone segitu mahalnya. Emang mau iPhone? Bukan iPhone. Apa yang bagus? Samsung Samsung Flip berapa? 5. Berapa? Samsung Flip 5. Flip 5. Harganya berapa itu harganya tuh, Bro? 20 juta. Kurangnya minta siapa? Kurangnya minta siapa? Nabung. Oh, nabung. Nggak minta papa atau mama ya, nabung ya. Sampai nanti 10-an ribu itu kamu tabung 5.000 sampai nanti dapat 20 juta ya. Jualan dia. Oke. Terakhir Fatimah, tahu papa mau maju DPR provinsi? Ya tahu. Tahu. Nomor berapa? Nomor 7. Dari partai apa? Partai Golkar, golongan karya. Dulu papa partai apa dulu sebelum Golkar? PDI Perjuangan. Kenapa papa pindah ke Golkar dari PDI Perjuangan?
korupsi. Oh, korupsi. Maksudnya gimana? Katanya PDI Perjuangan korupsi. Duh, wes daripada melakrak. Makasih kehadirannya Fatimah. Sudah hadir malam ini, teruslah menghasut guru-gurumu untuk milih pasangan nomor berapa Fatimah? 2. Ya, itu urusan dia lah ya. Yang pasti semua suara kita tergantung di TPS. Mungkin itu, makasih Fatimah ya. Papa mau lanjutkan dengan Om Sanders. Kita akan membahas tentang demokrasi dan kebahagiaan. Terima kasih atas kehadirannya. Fatimah, kamu nunggu di luar, nanti baru Papa antar ya. Nunggu di sini, adem. Adem boleh ya. Monggo Bang Sanders. Baik, pemirsa TV saluran 7. Malam ini saya dengan Fatimah, putri saya yang nomor 4. Tidak ada arahan satupun huruf kepada yang bersangkutan. Dan kebetulan memang di keluarga kami pembicaraan gini sudah terbiasa. Biasanya pembicaraan di meja makan Fatimah ya. Iya. Makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, wes nang Rono. Baik, malam ini kita lanjut dengan Bang Sanders, Duta Galung yang biasa memang jadi host sekaligus bisa juga narasumber, karena di saluran 7 ini memang kita ACDC, narasumber dan host itu saling silang aja Bang Sanders ya. Betul. Bisa dinaikkan lagi Bang Sanders. Siap. Yang pasti malam ini kita akan bahas tentang demokrasi dan kebahagiaan. Ya. Karena kita kemarin kan sudah ngomong Bang Sanders ya, bahwa pemimpin itu harus membuat rakyatnya bahagia. Saya barusan tadi juga nonton YouTube lagi Bang Sanders untuk urusan apa namanya Pasar Segiri. Lain, Pasar Segiri udah clear sudah. Itu urusannya nanti tinggal teman-teman 48 pemilih SHM, DPR kota sama wali kotanya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan tadi malam, semua pihak bisa bertemu, kemudian bisa mengambil langkah yang terbaik. Amin. Kan? Ya, nah melihat situasi yang kemudian seperti ini Bang Sanders ya, demokrasi kita yang nyaris liberal murni, siapa punya uang kemudian bisa bertarung dan sebagainya, kemudian caleg-calegnya tidak punya uang walaupun dia terbaik pun ruang untuk terpilihnya juga rendah apa semua. Kemudian berkaitan dengan indikator kebahagiaan itu, sejauh ini Bang Sanders melihatnya gimana sih? Jadi memang kalau berdasar dari pengertian demokrasi pada dasarnya yang mungkin diketahui ya, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya. Ya pokoknya kembali ke dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Demos Kratos kan gitu ya. Demos Kratos. Memang dalam perjalanannya belum terlalu sempurna. Apalagi seputar tentang berdemokrasi daram menyampaikan pendapat. Itu yang memang terlihat sampai saat ini di media. Contoh saja kita podcast beberapa malam ini hingga tanggal 14 nanti, seperti saya itu mesti tetap berhati-hati. Why? Ya, you must be careful when you speaking. Iya, karena bisa terjerat macam-macam. Terjerat walaupun kita demokrasi, tapi kan kebebasan berpendapat itu kan sekali lagi salah satunya adalah hak asasi yang mesti kita rengkuh. Ya. Itu melekat di kita kan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita juga udah ada kemerdekaan berserikat, berkumpul, kan gitu, mengeluarkan pendapat kan gitu. Dijamin oleh undang-undang kan. Betul, dijamin. Kenapa kemudian ada kekhawatiran ketika kemudian selama tidak mengandung fitnah, tidak mengandung ujaran kebencian atau hate speech? Ya mungkin ya kekurangan pemahaman dari rakyat sendiri yang pertama, yang kedua melihat realita keadaan ketika menyampaikan pendapat terlalu keras. Itu secara diancam oleh banyak undang-undang termasuk undang-undang ITE. Iya, di beberapa daerah pun ada kan yang tiba-tiba ketika pimpinan di tempatnya seperti wali kota atau anggota dewan yang tidak tersorot media itu tiba-tiba didatengin gitu kan. Walaupun hanya alasannya meminta konfirmasi, tapi kan itu buat rakyat deg-degan. Contoh misal ketika Samarinda banjir. Siap. Ya kan, Samarinda banjir. Kita berani komen ketika ada satu media saja yang membuka pembicaraan itu. Tapi ketika secara pribadi berkomentar tentang banjir tersebut, tidak berani. Kadang-kadang berhati-hati. Kadang-kadang harus berhati-hati. Karena takut dijerat. Iya, padahal kan kita menyampaikan ini Samarinda banjir bla bla bla. Faktanya bahwa paret tidak di drainase tidak dibuat, kemudian merugikan masyarakat yang mau lewat hanya jarak
hanya karena jarak mungkin 500 meter atau 100 meter saja kita harus mutar jauh. Anak sekolah jadi terlambat. Itu pun kita bingung. Ada ruang kekhawatiran. Iya, ada ruang kekhawatiran karena begini, kalau kita menyampaikannya dengan bahasa normatif atau bahasa misalnya semoga Samarinda cepat banjir supaya saya tidak ngantar lagi anak saya terlambat sekolah. Artinya harus memilih diksi yang kemudian tidak akan kena delik hukum gitu ya. Akhirnya, tetapi diksi itu membuat suara itu tidak kedengaran. Tapi kalau ada kritik keras itu baru didengar. Iya. Tapi khawatir orang tersinggung, bisa diteror, bisa dijerat dengan delik pasal-pasal hukum. Iya. Artinya sebenarnya demokrasi kita masih gagal dong kalau begitu. Ketika orang kemudian bersuara kritis. Ini saja saya tidak berani bilang iya. Oh gitu. Kenapa? Kan dijamin dong kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat kan gitu ya. Iya. Cuman kan jaminan itu dalam bentuk apa dan bagaimana saya mendapatkan jaminan itu kan ada bahwa akan diproteksi, tidak akan kemudian kena delik hukum ya. Iya, itu kan tidak langsung pasti ada proses. Misal, oke, saya dilindungi ngomong protes Samarinda banjir, ya kan? Saat secara pemerintahan tata negara tersinggung nih dengan omongan saya karena terlalu keras. Saya kan bingung bagaimana saya mendapat perlindungan undang-undang itu, acara hukumnya pidananya gimana gitu ya. Sehingga repot nih pemerintah dilawan, ya udah mending diam aja. Jadi selama ini sebagai masyarakat biasa Bung Sanders merasa bahwa ketika kita untuk berpendapat itu masih ada rasa terancam ya. Masih ada rasa terancam. Ada kekhawatiran. Iya, makanya hadir sekarang komika-komika secara nasional yang selalu menyindir, ada bahasa sarkasme. Karena ketika mereka main tembak langsung akan takut. Kecuali kecuali di salah satu podcast yang backingannya udah jelas siapa kan kita. Ini juga backingannya pusat ini, Bang. Wah, ini kayak Gosita, udah khawatir ini. Tadi malam aja kita kenceng kok. Nah, pokoknya ini backingannya pusat, sopo backingannya Gusti Allah. Jadi enggak usah khawatir selama di podcast kita ini, Bang Sander, sampaikan ucapan selama kemudian tidak menyerang personal. Betul. Kayak tadi malam saya ketika kita wawancara berdua tentang 48 pedagang pasar pagi milik SHM yang kemudian ada rencana untuk dikooptasi sama program revitalisasi pemerintah kota, yang kita kritisi kan kemudian wali kotanya. Betul. Bukan personalnya siapa yang jadi wali kota. Kita bicara tentang kebijakannya kan. Nah, selama itu kemudian kita lakukan, kemudian kalau masih kena delik hukum ya saya nggak tahu. Nah, itu dia. Kemudian kan masyarakat juga tidak banyak lah ya. Banyak ini memang tidak secara sepenuhnya masyarakat, tetapi pada dasarnya banyak, sehingga masyarakat itu tidak mengerti sampai di mana sih kita harus bisa menyampaikan. Saya saja baru mengerti itu dalam beberapa waktu belakangan bahwa ketika kita mengkritik pemerintah kita sebut jabatannya, bukan orangnya. Bukan Joko Widodonya tapi presidennya. Iya. Yang kita kritisin kebijakannya. Betul, tapi yang kemudian ketika Mas Darno bilang wali kota B dengan saya bilang wali kota B, punya konotasi berbeda. Bisa berbeda. Sehingga berbeda. Jadi itu yang membuat masyarakat. Jadi gini. Ada tipikal orang yang dia lebih emosional kalau ngomong. Dia kalau ngomong tuh seperti membakar emosi, seperti memantik. Kayak provokasi gitu. Anggaplah seperti omonganku lah. Seperti karena dulu kan 98 saya ketua senat, koordinator lapangan demo menjatuhkan Pak Harto zaman itu ya. Nah, itu kan. Jadi ketika seperti seorang Sudarno ngomong wali kota gitu kan, dengan saya mungkin yang pangkatnya doktor atau dokter, wali kota itu yang kena serang pasti yang lebih emosional. Oh gitu ya. Iya, itu yang menjadi ketakutan nanti aku takut ngomong. Tapi kalau itu ngomong nggak apa-apa loh. Ya karena pemahaman tadi kita nggak tahu cara mendapatkan perlindungan hukum. Siap. Jadi gini, Bang, waktu saya dulu ketua Komisi 1 DPR Kaltim, kemudian diadukan oleh masyarakat, kemudian ketika saya purna dan sudah nggak DPR lagi, kemudian polisi periksa saya. Atas tuduhan pemalsuan stempel DPR. Padahal yang dibuat itu stempel Komisi 1. Dan ketika saya sebenarnya ada ruang untuk melaporkan balik. Pencemaran nama baik. Tapi saya berpikir bahwa kenapa kita harus laporkan masyarakat? Kan gitu loh, kan saya pejabat publik. Ya kalau kemudian masyarakat bersuara, kemudian mereka melaporkan saya, ya wis, tinggal saya menjawab polisinya. Jadi saya tidak ada kemudian keinginan pribadi untuk melaporkan balik yang bersangkutan warga negara, masyarakat Samarinda, kemudian melaporkan saya ke kepolisian dan saya sempat diperiksa juga. Dan alhamdulillah memang kita tidak masukkan
stempel DPR, karena yang kita buat stempel Komisi 1 1 DPR Kaltim bukan stempel DPR Kaltim. Itu dua hal yang beda dan itu sifatnya internal. Dan saya kemudian tidak melaporkan balik. Maka menurut saya pemimpin yang dikritisi oleh rakyatnya bahkan sampai dilaporkan polisi, menurut saya nggak perlu dilaporkan balik. Nggak perlu pemerintah atau orang-orang di pemerintah ketika dikritisin kebijakannya itu melaporkan rakyat kita. Menurut saya dalam hal ini menurut saya tidak bijak. Nah, itu yang membuat rakyat kemudian terintimidasi, terteror untuk menyampaikan pendapat menurut hati dan pikirannya. Nah, pemerintah bagaimana mau bagus kalau kemudian rakyatnya tidak boleh mengkritik. Itu dia. Ya, maka kemudian berilah kebebasan pendapat mereka selama tidak menyerang personal. Oke. Umpamanya contoh, Mas Darno itu orang Jawa klemak-klemek, itu personal. Ya. Nah, itu tidak boleh. Apa itu Mas Darno tidak berpihak pada rakyat, kebijakannya merugikan apa semua, itu boleh. Ya. Karena kita kritisi dia dalam kapasitas sebagai pejabat publik yang kemudian digaji oleh pajak rakyat, yang kita anggap pekerjaannya, jabatannya itu tidak membuat rakyat kita menjadi tenang, menjadi tidurnya tidak nyenyak. Boleh kita kritisin. Tapi personalnya itu tidak boleh. Umpamanya Pak PJ Gubernur kita, Gubernur Kaltim Pak Akmal, kita nggak boleh personalnya beliau. Tapi sebagai PJ Gubernur ketika kasus rumah sakit Islam, dia kemudian mengizinkan dengan kata-katanya tanpa belum ada surat persetujuan sebagai atas nama pemerintah provinsi, saya wajib masuk sebagai pejabat Gubernur Kalimantan Timur, bukan sebagai Akmal Maliknya. Jadi kita masuk ruang itu mestinya, Bang. Karena apa? Jabatan itu walaupun melekat pada personal, kan jabatan itu yang digaji oleh negara. Jabatan itu yang digaji oleh negara. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab, kan gitu. Jadi bukan personalnya. Makanya kemarin malam waktu kita diskusi di podcast ini, kan saya tidak pernah menyerang sehuruf pun kepada Pak Andi Harun. Karena dia apapun kawanku. Sama-sama kami di DPR Kaltim periode 2009-2014. Tapi saya kritisin kebijakannya sebagai wali kota. Mbok yo diayomi. Mbok yo 48 pedagang itu tidurnya bisa nyenyak bagaimana, bisa bahagia. Ada hal-hal yang sifatnya kemudian masalah dirundingkan. Nggak cukup sekali ya 2 kali, nggak 2 kali ya 3 kali. Sampai 52 kali kan gitu, seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo di ketika beliau wali kota Solo kan gitu toh. Nah, jadi menurut aku, Bang, melihat situasi ini berarti kan rakyat masih ada kekhawatiran dong. Dan tidak menjadi bahagia seperti yang akan kita bahas malam ini. Nah sebenarnya indikator bahagia untuk rakyat itu apa sih, Bang? Kalau menurut saya yang punya ilmu setengah-setengah ini, indikator demokrasi berbahagia adalah benar-benar bebas berbicara. Misal contoh, akan menjadi lebih bahagia ketika kita lewat jembatan Mahkota 2 dengan sekian banyak ponton dan tongkang, kita bebas foto dan kita bebas posting. Gitu. Nyamannya panglah orang-orang inilah. Serupiah pun ulun kada dapat. Sebagai rakyat Kaltim. Tapi itu kan berani kada. Kenapa tidak berani pertanyaannya? Ya kita kan nggak tahu siapa di balik semua itu, Mas. Berarti di balik semua yang era media sosial 5.0 ini ada kekhawatiran untuk kemudian termasuk diupload di menurut pandangan medsos apa semua. Menurut pandangan saya juga, yang apalagi ditambah dengan UU ITE ini, yang walaupun saya dengar dari penjelasan Dr. Hotman Paris Hutapea ada batasannya, bahwa kalau kita semacam WA group saja itu tidak melanggar UU ITE, tapi itu pun kita tetap tidak berani. Tetap khawatir. Tetap khawatir, walaupun itu sebenarnya tidak bisa, karena dia tidak dikonsumsi publik, hanya dikonsumsi personal di dalam grup itu tersendiri atau komunitas itu. Iya betul, itu pun kita takut gitu. Nah kalau ketakutan ini sebenarnya itu yang membuat kita tidak menjadi bahagia. Itu yang kemudian dikondisikan oleh elit. Sehingga kita takut bersuara yang benar, takut mengkritisi dalam rangka kebaikan, takut kemudian mengevaluasi pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau di warung kopi itu kan, misalnya makanya kalau kita dengar Samarinda, hanyarkah pian di Samarinda, gitu kan? Itu artinya kan kayak gini, sudahlah kada usah pandir macam-macam, sudahlah ndak usah ngomong macam-macam. Bubuhannya juga itu. Tapi harapannya kan sebenarnya dengan adanya demokrasi, dengan sekian partai politik dan sebagainya, multi partai lah kemudian kita melakukan pemilihan umum apa semua menghasilkan triliunan rupiah. Kalau kemudian membuat rakyat kita menjadi tetap tidak bahagia, untuk apa pertanyaannya? Ya itu dia. Tidak ada gunanya semua pesta yang mengeluarkan banyak. Kata Bang Simon kemarin, namanya pesta harus bergembira. Tapi setelah pesta kemudian terpilih orang-orang yang tetap harus membuat kita bahagia 5 tahun sampai ketemu pemilu berikutnya. Kemudian masih ketir-ketir, masih khawatir, untuk apa ada pemilu kalau begitu? Makanya itu. Nah sehingga kan kembali hari ini saya bersepakat dalam hati dan pikir untuk mendukung sampean. Oh gitu. Karena begini,
saya ada keberanian satu level untuk mengkritisi sekarang. Oh, siap. Karena begini. Untuk mengevaluasi pemimpin yang kita pilih. Oh iya, jadi ketika di warung kopi seandainya, Siap. kita kan nggak tahu di warung kopi ini ada Ada intelijen. siapapun ya. Nah, anggaplah di situ ternyata ada intelijen dari Siap. salah satu pejabat. Siap. Kita bilang kalau warung kopi kan nggak bisa kena UU ITE dong kan. Nah, ini, Karena terbatas. wali kota atau bubuhan ini nih. Iya, kan? iya. Nah, Loh, kita jadi kalau umpamanya bilang wali kota Bungul atau gubernur Bungul, Oh, itu saya masuk takut. kena. nggak tahu, tapi Maksudnya saya takut. Bungul itu kan wali kotanya dalam hal kebijakan dong. Iya, harusnya. Bukan personalnya wali kota atau gubernur atau presidennya. Iya, betul. Tetapi tetap rasa ketakutan itu ada. Rasa ketakutan itu ada. Kalaupun kita ngerti hukum ya, walaupun masyarakat ngerti hukum, Anda apa-apa itu biasa saja. Tapi kita akan kalah di acara hukumnya nanti. Oh gitu. Iya dong. Jadi misal kita, kada apa-apa aku padahi wali kota itu kan, kada Iya, apa-apa, iya. kena kada mungkin masuk penjara. Tapi kan kita harus menjalani proses-proses hukum. Dalam proses hukum Gini ini Bang, ada maksud saya kan- gini Bang Sanders. Nah, Wali kota, gubernur, presiden, DPR, Ya. pejabat publik apa semua yang diangkat dan kemudian dibayar oleh negara melalui pajak rakyat. ya. Tuannya itu kan rakyat. Setuju. Tuannya, juragannya, doronya itu rakyat. Betul. Para pejabat publik itu versi saya ini termasuk DPR itu adalah apa ya? Kalau kasarnya karyawannya, buruhnya, jongosnya. Ya. Kenapa kemudian juragannya, doronya, tuannya ini kemudian khawatir dijerat oleh para buruh, karyawan atau jongosnya itu? Sekarang pertanyaannya. Itu Kan yang- kita ini bayar pajak. Iya, iya, paham. Kita pilih wali kota, pilih Iya. gubernur, pilih presiden. Iya. Melalui mekanisme pemilu. Iya. Kita bayar melalui pajak rakyat. Betul. Saya merokok kena pajak nih 40-50%. Saya Iya. beli topi, saya beli kaos dalam, saya beli sempak, semua kena pajak. Iya. Dikumpulkan oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak. Ya. Kemudian untuk bayari mereka semua. Ya. Berarti kan tuannya kalian dong. Betul, rakyat. Kenapa kemudian tuannya rakyat ini kemudian Iya. takut dengan para karyawannya itu yang sudah kita kasih fasilitas mulai ajudan, sopir, rumah mewah, bahkan ada kolam renang 10 miliar harganya gitu toh? Iya. Mungkin karena ada terjerat hukum tadi, Mas. Hukum yang tidak membuat bahagia itu tadi kali ya. Masuk sama karyawan kita takut, bos, sampean kan juragan yang banyak. Umpamanya saya anggota DPR provinsi Iya, umpamanya, periode iya. 2024-2029. Katakanlah begitu. Iya. Ketika saya kemudian tidak berkinerja yang maksimal melayani rakyat apa semua gitu, tidak membuat kebijakan berpihak pada rakyat. Iya. Kenapa rakyat kemudian takut mengkritik para wakil rakyat itu? Karena ya itu tadi, sebenarnya rakyat itu takut proses hukum tadi sebenarnya. Loh, orang hukum kan yang bayar juga rakyat. Polisi, tentara, jaksa, hakim, semua kan yang bayar ya rakyat. Iya. Itu dia. Negara dalam teori negara itu ada karena selain ada wilayah dia ada rakyat. Iya. Rakyat bersepakat supaya terjadi ketertiban umum, maka kemudian rakyat bersepakat ada pemerintah yang Betul. mengurus. Iya. Pemerintah ini supaya orang-orangnya bisa mau ngurusi kita bayar Iya. melalui satu pajak. Iya. Yang kedua semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara berarti pemerintah. Betul. Berarti ini aku punya emas, perak, nikel dan sebagainya dalam perut Iya. bumi, minyak bumi dan sebagainya. Aku serahkan ke kamu wahai orang-orang pemerintah. Tolong kelola. Iya. Berarti kan tuannya doronya rakyat dong, kayak panjenengan gitu kan Iya. doronya. Betul. Kenapa khawatir dengan karyawannya sekarang pertanyaannya? Anggap nih orang pemerintah adalah karyawan. Ya, secara bahasa apa? Secara maksudnya itu bahasa resmi apa sih bahasa? Normatif atau apa Oke. gitu kan? Formal lah, formalnya ya, secara formalnya ya. formal yang disampaikan katakan itu betul. Seharusnya rakyat tidak takut. Ya terus masalahnya apa sekarang pertanyaannya? Ketidaktahuan masyarakat sampai ke lini itu, sampai pemahaman bahwa ya enggak apa-apa, mereka itu jongos, Karyawan ya, Enggak, jongos kita ya. itu yang tidak diketahui. Makanya melalui saluran 7 ini saya kasih tahu. Edukasi Para rakyat adalah para ndoro. edukasi seperti itu yang tidak diciptakan Melalui saluran 7 inilah Ya. kewajiban kita nyampaikan. Ya. Jadi ketika wali kota tidak bekerja maksimal melayani masyarakat, itu gubernur juga sama, para DPR wakil rakyat juga sama, rakyat boleh dong sebagai ndoronya Iya. untuk mengkritisi kinerja mereka. Betul. Bro, untuk wali kota saja itu fasilitasnya ajudan, Ya. kemudian sopir, Oke. tukang masak di rumah, Ya. rumah jabatan mewah, mobil jabatan luar biasa mewah, Ya. bahkan sampai BBM maintenance sampai tukang masak, tukang kebun, tukang sapu semua lengkap. Oke. Yang kita rakyat sendiri kasarnya kan nggak dapat itu. Betul. Loh, terus kemudian ketika mereka tidak mampu membuat tidur kita nyenyak, tidur kita bahkan gelisah, bahkan Iya. hidup di siang hari pun kita gelisah. Iya, iya. Kenapa kita nggak boleh mengkritisi atau khawatir mengkritisin? Ini yang saya maksud tadi, Bung. Iya, paham.
Saya paham maksudnya. Kan sampean milih pemimpin itu supaya hidup sampean bahagia dong, gembira dong, ceria dong. Ya. Ada masalah apapun lapor dong ke orang yang kita pilih. Sepakat. Lah terus masalahnya apa? Sebenarnya tidak ada masalah. Ketakutan karena ketidaktahuan itu yang menjadi masalah. Berarti harus belajar dong. Betul. Supaya tahu tentang hak dan kewajiban sebagai rakyat, sebagai Ndoro. Iya, dan itu yang saya sampaikan ini, saya ini mewakili beberapa. Artinya ketika saya ngomong seperti ini bukan cuma saya. Artinya banyak orang. Banyak orang. Sehingga kemudian mereka belum mau atau belum mampu untuk mengkritisi kinerja pemerintahan, kinerja wakil rakyat. Iya. Apalagi ketika pemilihan wakil rakyatnya atau pemilihan Betul. eksekutifnya dikasih uang. Betul. Sehingga kan butuh media-media sosial yang kalau di Samarinda sendiri ada, ketika dia upload ribut baru di bawah ngikut. Karena apa? Rame dan banyak. Karena apa? Kalau ini ada pelindungnya nih, bahasanya ada si media sosial ini yang membuka pembicaraan. Tapi Iya, kalau iya. dia buka pembicaraan sendiri, Langsung seperti kita ini. iya, enggak berani. Ada kekhawatiran. Saya aja ngomong kayak gini, kalau enggak ada sampai enggak berani. Belum tentu berani. Belum tentu berani. Kenapa kemudian ketika sama-sama kita berani? Karena Kan deliknya ada sama. Karena sampean melindungi. Oh, karena ada dekengan pusat. Iya. Dan seharusnya itu yang diciptakan, Mas. Demokrasi yang melindungi rakyat itu yang diciptakan. Ya. Sehingga kata demokrasi dan kebahagiaan itu bisa berjalan Seiring sejalan. Iya. Kalau dari kalangan saya ya, Ya. saya yang kaum mendang-mending setengah-setengah ini, Iya. ya kan, ketika lelah di rumah dimarahi istri, di Marahi kantor bini. dimarahi Marahi bos, bos, ya iya. kan, di penjualan dimarahi mitra. Iya, Sama iya. siapa kami marah? Kalau tidak sama pemerintah. Kalau Iya, tidak iya, dibuka lapangan kerja nih pemerintah. Pertumbuhan ekonomi melambat apa semua, Iya. inflasi tinggi Sehingga apa semua. kami sales-sales di jalan ini bingung mau jual kemana. Iya. Kami iya, mau iya. protes kemana? Ke istri tidak mungkin, ke kantor tidak mungkin. Ya satu-satunya harusnya pemerintah, Iya. wakil dari Tuhan itu yang. Iya dong, acuannya kan ke sana. Tapi ketika kita mau komplain itu, apakah ada jaminan kami akan aman mengatakan semua itu? Bang, aku nanya nih. Ya. Demokrasi dibuat untuk memilih pemimpin yang akan mengurusi kita. Mm-mm. Ruang untuk kemudian mereka berkomunikasi dengan teman-teman masyarakat ini atau rakyat itu. Iya. Memang terbuka atau kemudian sampai tahu salurannya. Aku cek aja deh. Tahu nomor WA-nya gubernur kita enggak? Tidak tahu. Jadi ketika sampai mau komplain tentang pelayanan pemerintah provinsi udah nggak tahu mau mesti kemana. Tidak tahu. Oke, saya tes lagi. Saya cek signal. Ya. Wali kota atau Samarinda otomatis tahu. Blas tidak tahu. Nah, maksudnya Apa? namanya. Namanya Oke. tahu. Namanya tahu. Kontak beliau tahu. Tidak tahu. Jadi ketika sampai ada masalah untuk ke wali kota pun belum juga jelas Tidak juga. tahu. Menghadapnya kemana, Tidak menghubungi tahu. nomor WA atau nomor teleponnya kemana. Ada. Apa yang sampai mesti harapkan? Atau DPR deh, DPR. Siapa yang kemudian dikenal dan kemudian nomor WA-nya bisa diakses plus minus 24 jam. DPR itu tetanggaan jalan aja kita ndak tahu nomornya. Tetanggaan jalan. Iya. Ndak tahu kita mau ngomong apa. Di situ banjir, dia lewat situ. Iya, kan? iya. Kita mau ngomong aja kita ndak tahu sama siapa kita mau ngomong. Apalagi sampai ke nomor telepon. Itulah yang menjadi kenapa saya berani seperti ini ya karena ada calon wakil rakyat yang akan melindungi. Seharusnya itu yang dibangun, demokrasi seperti itu yang dibangun. Iya. Minimal ada akses untuk berkeluh kesah. Sekarang begini, saya setiap Selasa dan Jumat harus terapi anak saya di AWS Sarahni. Siap. Ya kan, saya tahu kerja di situ ndak beres. Siap. Kerja sambil ngobrol, masalah komputer saya juga bingung ya. Ini saya protes sekali nih, boleh ndak nih? Yang kemana nih? Ke Rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Ya. Tentang BPJS dan pelayanan. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Saya titip ya, itu IT dan teknologinya tolong diperbaiki komputernya. Masa komputer lemot kayak gitu? Sehingga membuat pelayanan menjadi lambat. Iya. Pelayanan lambat itu karena IT-nya atau manpower-nya, orangnya. Pernah kejadian IT, yang kedua manpower. Manpower-nya. Manpower yang paling besar. Nah, hari itu sehingga kurang lebih memakan waktu 5 jam untuk menyelesaikan semua itu. Ini ada yang nonton kita itu Ya. ASN kebetulan kawanku namanya Mas Edi. Mas Edi Santoso bin Atmo Wijoyo. Iya. Nah, beliau ini Itwil provinsi. Oke. Inspektur wilayah provinsi. Ya, jadi enggak yang nonton enggak kaleng-kaleng. Jadi Iya. Mas Edi pelayanan di rumah sakit AWS Ya. seringkali terlambat salah satunya karena urusan IT. Ya. Kemudian untuk hardware-nya sama manpower-nya. Sekarang saya contoh real. Iya. Kita mendaftar di BPJS itu pakai nomor antrian online. Siap. Ketika kita masuk tetap siapa cepet-cepetan berkas.
Jadi buat apa online itu dibuat? Padahal kan seharusnya online itu dalam rangka mempercepat pelayanan dong. Iya. Begitu datang nomor Iya. antrian sekian tinggal masuk. Iya. Tetap aja kemudian ngantri lagi. Ya, pertanyaannya, Cepet-cepetan. hari itu kejadian saya habis buang waktu tidak bisa kerja, target tidak tercapai, duit hari itu nggak dapat. Kemana saya komplain? Ada nomor aduan saya WA. 2 hari setelah saya WA. Baru dijawab. Baru dijawab, ada masalah apa Pak? Tuh. Demokrasi seperti apa yang mau dibangun? Demokrasi yang begitu mahal biayanya ya. Iya, kayak gitu aja nggak kejawab. Makanya sebenarnya demokrasi buat saya yang kebahagiaan itu gimana rakyat bisa ngomong. Oke. Itu salah satunya. Oh iya. Kebebasan Pak, berbicara. Pak, saya capek. Saya nggak dapat target bulan ini, Pak. Tolong dibuatkan media untuk kami para sales ini bisa menawarkan barang kami. Iya. Tolong iya. dibuatkan jalan itu, Pak. Kami kalau ke Palaran, sudah baik sih. Iya lumayan. Beberapa ya. titik Iya. itu Rusak susah. apa semua. Iya, Hmm. begitu. Itu kemana ngomong? Nggak ada. Dulu zaman wali kota Pak Jaang itu tanpa bermaksud memuji beliau dengan segala kekurangannya. Dulu beliau kalau di WA itu jawab. Saya nggak punya kontaknya. Nah, dulu seperti contoh kakakku itu yang ada di satu jalan, akhirnya kemudian ada masalah. Ya. Beliau WA nomor Pak Jaeng waktu jadi wali kota itu belakangnya 999. Ya. 2 hari kemudian itu petugas PDAM itu turun. Iya ya. Itu salah satu salurannya, Bang. Cuma mudah-mudahan wali kota Samarinda karena kita berdomisili Samarinda, Ya. mudah-mudahan bisa buka hotline pribadinya beliau untuk masyarakat. Nah itu dia. Supaya kemudian ke depan masyarakat kita Ya. merasa punya pemimpin ketika mau berkeluh kesah. Nah itu dia kembali. Kata merasa itu yang harus dibangun. Ini yang dibangun masyarakatnya atau pemimpinnya nih? Pemimpinnya membangun merasa dimiliki sama masyarakat. Mantap, iya Gitu. iya. Mudah diakses ya. Padahal cuman merasa loh. Ya, Belum ya. seperti sampean bilang kan. Makanya di beberapa waktu lalu podcast saya ngomong janji yang harus berbobot. Iya. Memang nggak dijawab janji itu. Iya, iya, PDAM tidak ada hari ini salurannya. Memang tidak langsung dijawab. Tapi dikirimkanlah air tandon ke situ. Ada solusi konkret buat masyarakat. Iya dong. Misalnya sales, Pak. Ini para sales mobil Iya, yang iya. tiba-tiba plat B, plat DD masuk ke Nggak sini. karu-karuan masuk Nggak ya. karu-karuan. Nggak diapa-apain juga. Nggak diapa-apain penjualan mereka. Padahal sudah ada perda itu. Penjualan sudah ada cuma- perda. Nah, makanya saya ketemu sales di mobil di warung kopi bingung semua. Penjualan, bayangin kalau masuk sebulan mungkin ada Ini buahnya yang plat B nih masuk Samarinda, masuk terus Kaltim. rata-rata membawa mobilnya gaya di sana dibawa di sini. Di sini yang anteng gaku gitu kan. Iya, Jadi, iya, oke, lepas dari itu sehingga kemana sales mobil harus berbicara? Berani ngomong. Itu menurunkan omset para sales di Kaltim ya. Pasti Mas, kalau segi logikanya saja, di sini kita ada 10 orang. Berarti saya berkesempatan menjual mobil 10 dong. Iya. Kita Ya. potong Harapannya ya. harapannya. Tapi ternyata ada regulasi murah di sana tuh lebih 5 juta. Lebih murah, 10 juta. 5-10 juta biasanya Bawa dari ke Jakarta. sini, ya saya kehilangan satu kesempatan. Iya. Harga Bang, lebih supaya agak bahagia ini Iya. rambutan rapiah dari kebun Sudarno sendiri. Ini saya enggak tahu maksudnya Iya, apa ya, tapi iya. beliau ini dari tadi memancing. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Aman bang. 100% kita Bang, kita dekengi ya. Iya. Nah ini kalau rambutan rapiah tadi sore dengan Mas Agus Pur kita dari kebun di Muang Dalem. Ya. Ini tanaman kita sendiri. Dulu bibitnya saya ambil dari Dinas Pertanian provinsi yang di Kilo Lojanan itu. Ya. Kalau ini duku ini hasil dikasih sama Pak Bambang, petani Muang Dalam yang tetangga saya kemarin. Oke. Kami karena para petani bisa saling berbagi. Ya. Yang punya duku ngasih duku, yang punya rambutan ngasih rambutan, yang punya kelapa ngasih kelapa, kadang-kadang panen jagung. Itu kelebihannya dari petani-petani kita, Bang. Oke. Cuma memang petani kita juga belum bisa bahagia karena pupuk juga sulit didapat, khususnya Ya. pupuk subsidi, kadang-kadang pupuk non subsidi juga sulit didapat, kadang-kadang harga pertanian juga tidak terjamin apa semua. Ya. Seringkali harga-harga hasil pertanian mahal tapi petani tidak menikmati penghasilan yang Ya. cukup gitu. Ya. Terakhir, Bang, Siap. variabel kebahagiaan rakyat itu sebenarnya selain bebas berbicara itu apa sih? Supaya kemudian para pemimpin kita, presiden kita nanti yang akan datang, mau nomor 1 kah, mau nomor 2 kah, nomor 3 yang terpilih itu adalah pilihan terbaik, termasuk gubernur kita, wali kota kita, khususnya wali kota Samarinda, Pak Andi Ya, Harun kan ya, gitu ya, ya. termasuk orang-orang DPR yang akan kita pilih. Ya. Sebenarnya variabel kebahagiaan menurut Abang sebagai rakyat itu apa sih? Selain bebas berpendapat Berbicara. tanpa dijerat delik hukum lah. Ya, jadi begini. Ini pandangan saya yang menurut pikiran dan perasaan saya sendiri, tapi memang mendapat juga masukan pendengar. Variabel selain berbicara sendiri adalah bagaimana kan Samarinda ini, saya ngomong data sedikit, kalau salah boleh dikoreksi. Siap. Kalau tidak salah, saya pernah dengar kota ketiga atau kota
10 besar lah perputaran uang banyak di sini. Di Samarinda. Samarinda. Kita nomor 1 kita. Hah? Balikpapan masih kalah. Balikpapan. Laporan Bank Indonesia itu untuk Kalimantan Timur kita putaran nomor 1. Putaran nomor Bukan 1. di Balikpapan. Oke. Ya. Itu artinya apa? Yang ingin masyarakat adalah berarti muter duit di sini kan. Harusnya masyarakat Pertumbuhan ekonomi kalau menurut teori yang saya punya karena saya sarjana ekonomi. ya Seharusnya ketika perputaran uang kenceng, Ya. seharusnya pertumbuhan ekonomi juga bagus. itu dia kesimpulan. Sehingga kemudian rakyatnya juga pendapatannya pasti naik. Itu dia. Nah, sejauh ini kemudian rakyat sudah menikmati itu khususnya di Samarinda Perputaran ekonomi saja tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. oleh masyarakat. Itu baru Oke, perputaran. itu tentang ekonomi berarti kebahagiaan yang pertama adalah bebas berpendapat. Ya. Yang kemudian ekonominya bagus. Ya. Kemudian selain itu, Bang, Mendapatkan hak properti. mendapatkan hak properti. Ya. Bisa punya rumah, punya tanah, Ya. punya rumah dan toko. Saya percaya warga Samarinda ini bukan mencari kemewahan, Ya. bukan mencari hedonisme, Siap. hanya mencari kata cukup saja. Tetapi mencapai kata cukup juga nggak bisa. Akhirnya mau tidak mau pas-pasan dan kurang. pas-pasan dan kurang. Akhirnya ya ilmu mengalir tadi, tersenggol tai ya sudah. Ya, Senggol aja, ya. mengalir aja. Mau jadi ikan salmon kita nggak bisa. Hak untuk memiliki properti dalam hal ini bisa rumah, punya tanah, Ya. punya rumah dan toko, syukur-syukur kan Ya, gitu ya. ya. Ketika sudah punya itu tidak boleh lagi diganggu oleh pemerintah gitu. Ya, itu Oke, 3 sudah. Kemudian kebahagiaan berikutnya apa? Tentang sekolah, tentang kesehatan. Oke, tentang kebagian berikutnya antrian di pelayanan publik. Itu harus lebih cepat, lebih pasti, Iya. lebih jelas. Iya, contoh. Iya. Tadi saya kasih contoh itu soal Di rumah sakit AWS tentang BPJS dan sebagainya. soal pembayaran pajak. Oh, kenapa pajak? Kan negara kan semangat kalau udah narik pajak. Tapi Terus kan masalahnya apa? Kita yang rumit bayarnya. Mau bayar pajak aja rumit. Saya pernah membayar pajak satu bidang usaha. Siap. Di situ sudah ditulis di bank satu warna biru gelombang itu. Oke. Saya datang ke situ. Terus? Ditolak sama bank itu, kita belum kerjasama. Saya bilang, Mbak, ini saya mau bayar ke negara. Kenapa dipersulit? Dan menurut negara, dia kerjasama sama kamu. Iya. Kenapa kamu mempersusah? Mohon maaf Pak, memang tidak bisa. Nggak bisa ditolong kah ini? Hari ini deadline, saya baru dapat duitnya hari ini. Baru Dan hari saya ini bisa harus mau bayar. bayar pajak. Kalau besok, saya Kena denda. kena denda. Iya. Itu pun tidak bisa. Itu pun Oke, tentang kemudian bayar pajak. Ini Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak lah ya. Ya. Kemudian apa yang membuat sampean sebagai masyarakat bahagia, Bang? Pendidikan. Pendidikan, Anak saya ragu untuk bisa jadi dokter. why? Mahal. Terlalu mahal. Walaupun saya yakin anak saya kalau dipoles Pintar. sedikit pintar. Tapi ruangnya untuk bayar memahir terlalu tinggi, bayar Ya. UKT mahal, Ya. bayar mandiri yang 350-500 juta, katakanlah di Unmul kan segitu tuh. Lahir sebagai orang miskin itu adalah takdir. Nasib ya, nasib ya. Mati sebagai orang miskin adalah kebodohan. Kebodohan ya. Saya mau memutus itu di keluarga saya, Siap. melewati anak saya, Iya. sehingga harapan anak saya bisa jadi dokter, jadi Siap. polisi. Tapi ruangnya kemudian terbatas. Tertutup. Tapi ketika itu dibuka, ketika umpamanya mau sekolah dokter dengan kualitas tertentu kemudian bisa masuk tanpa bayar, Iya. itu bisa membuat sampean bahagia lah Saya ya. siap mempersiapkan anak saya menjadi dokter. Sehingga yang dokter-dokter juga murah kan terbaik. gitu Oh, ya. iya, saya siap. Bukan sekali pegang pantat 200-300 ribu kan? Enggak. Kan gitu toh? Saya siapkan anak Oke, saya. selain menjadi kesehatan apa Bang? Mungkin Pemimpin yang mudah diakses atau dokter. gimana? Oh iya, boleh masuk itu. Loh, jangan boleh maksudku Iya. yang kira-kira membuat sampean bahagia enggak? saya kira- Ketika sampean punya keluhan apa semua kemudian sampean terakses begitu. Oh ya, pemimpin saya kira itu tadi masuk dalam poin satu yang bebas berpendapat. Oh, tadi. siap. Nah, tapi pemimpin yang akses itu sangat masuk sekali. Hari ini kami kangen sama wali kota. Tuh, Pak Andi Harun, Wali Kota Samarinda ya? Oh iya Mas. Ya. Bung Sanders Kami kangen cuma ya. memuji wali kota. Ini masyarakat Siap, ya. siap. Memuji wali kota hanya di warung kopi. Apa Ya. Pak Wali Kota Ya. tidak ingin mendengarkan pujian kami secara langsung? Iya, mulai saluran 7 lah. Masuk kemarin dikritik terus malam ini dipuji ya. Boleh, Mestinya Kak. dia tahu ya. Iya. Ya, gitu Artinya sampai ini ketika tahu nomor kontaknya Pak Wali apa semua boleh dong berkomunikasi. Ya. Boleh. Termasuk ketika berkeluh kesah dan sebagainya kan. Iya. Ketika air mati boleh dong kemudian ngadu ke Pak Wali. Harusnya boleh. Seperti halnya dulu Pak Jaang kan. Iya, harusnya. Hari boleh. ini kemudian itu terpenuhi. Tidak. Belum terpenuhi Dari ya. 5 yang saya sampaikan Iya, kan iya. tidak ada. Mungkin itu kurang lebihnya Mas yang Iya, yang saya pikir kalau yang tadi saya sebutkan tadi
bisa terrealisasi, itu bukan cuma saya, banyak yang akan merasakan. Iya. Paling tidak memang semua masalah masyarakat itu akan lebih mudah teratasi ketika kemudian masyarakat bisa mengakses pemimpinnya Ya. melalui saluran-saluran yang dibuka, mulai nomor WA, Ya. bisa telepon, bisa menghadap sewaktu-waktu apa semua. Ya. Sehingga pemimpin itu tidak seperti tinggal di Menara Gading. Ya. Antara rakyat dengan pemimpinnya itu terlalu jauh. Betul. Bagaimana kalau antara para ndoro dengan para buruh ini atau karyawan ini terlalu jauh? Kan mestinya dipecat itu para Betul. buruh atau Harusnya karyawan. dipecat. Kenapa kemudian terus-menerus diteruskan? Itu Iya. jadi pertanyaan kan? Dan yang mecat bukan rakyat lagi, Ya. harus nunggu kendaraannya yang becat. Siap. Kita Oke. nggak bisa becat langsung. Oke, makasih Bung Sanders malam ini Sama-sama. sudah tak wawancarai karena tadi anak saya tak wawancarai. Jadi kita bertukar honor. Iya. Pemirsa saluran 7 itu intinya bahwa demokrasi hari ini belum maksimal melahirkan pemimpin yang bisa membahagiakan rakyat kita. Terima kasih, saya Sudarno dari saluran 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.